Ratusan pelajar SMP di Buleleng nggak bisa baca akibat medsos atau pola pendidikan kita. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng, Bali mencatat sebanyak 363 pelajar SMP di Buleleng tidak bisa membaca. Rinciannya 155 murid masuk kategori tidak bisa membaca dan 208 murid masuk kategori tidak lancar membaca. Minggir aja langsung ya, kayak Hanif tadi. 24 dibagi 3. 16 dibagi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat semua, kita berjumpa kembali di dalam video ini di Angga Suara Channel. Semoga sahabat-sahabat semua, teman-teman semua selalu sehat dalam menjalankan aktivitas dimanapun berada. Teman-teman, sahabat-sahabat, kerabat semua, mungkin sahabat-sahabat, kerabat pernah mendengar atau menyaksikan berita, baik itu di media sosial maupun di televisi, terkait dengan fenomena kekinian siswa atau generasi muda kita. Dalam video ini saya akan mencoba untuk mengulas atau untuk mendiskusikan fenomena siswa kekinian kita dibandingkan dengan siswa dahulu, dan bagaimana siswa yang ada di negara kita atau siswa kekinian kita yang ada di negara kita dibandingkan dengan siswa yang ada di negara luar, khususnya di negara-negara maju. Nah, nanti akan kita diskusikan dalam video ini. Jadi, misalnya, kenapa negara kita dengan bonus demografi yang sedemikian signifikan, yang justru memiliki potensi untuk mendongkrak negara kita menuju negara yang maju, khususnya di cita-cita negara Indonesia Emas di 2045. Apakah cita-cita itu bisa tercapai dengan kondisi realitas generasi muda kita yang kalau kita lihat di media sosial itu masih banyak problem-problem yang sering kita lihat. Baik, seperti apa videonya? Mari kita saksikan sama-sama. Hampir 4.000 warga Indonesia memutuskan pindah warga negara ke Singapura. Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim, mengaku rata-rata mereka yang pindah ke Singapura masih dalam usia produktif, yakni 25 hingga 35 tahun. 28 dibagi 4. 32 dibagi 4. Teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu semua, tentu kita masih mengingat, khususnya di kelahiran 80-90-an ya, bagaimana cara belajar siswa di kelahiran 80 atau 90-an. Termasuk di zaman saya itu angkatan atau kelahiran 90-an, dan saya masih merasakan bagaimana belajar dan bagaimana kemudian memperoleh pengetahuan secara ketat begitu ya. Jadi
saya dulu itu, dan khususnya siswa-siswa dulu itu, selalu berusaha mencari secara mandiri informasi dengan banyak membaca buku dan berdiskusi. Jadi di tahun 2010 itu saat saya dan teman-teman yang lain, satu angkatan saya itu kemudian menjadi mahasiswa, itu kami itu untuk mendapatkan referensi, itu kami mencarinya di perpustakaan dan kemudian mendiskusikan referensi itu. Jadi ketika kami membuat makalah atau ketika kami ditugaskan dosen untuk membuat makalah, maka kami akan mencarinya betul-betul sampai ke referensi utamanya, begitu. Jadi kami mencarinya itu di perpustakaan, lalu kami mendiskusikan referensi yang telah kami peroleh. Apakah ini layak untuk dicantumkan di makalah yang akan kami buat atau tidak, begitu. Nah, berbeda dengan siswa sekarang atau sebagian mahasiswa, ya, saya tidak mengeneralisir semua mahasiswa, tetapi ada beberapa mahasiswa yang mungkin juga sering kita lihat ketika mereka itu membuat katakanlah tugas atau makalah, itu mereka itu lebih cepat mengakses informasi, gitu ya. Jadi informasinya itu mudah sekali mereka akses, bahkan sangat mudah, begitu ya, dengan teknologi AI sekarang yang semakin powerful, begitu. Nah, ini justru menyebabkan mereka itu pasif, begitu, dan kurang memahami konteks secara mendalam. Nah, sehingga makalah itu justru tidak dipahami secara mendalam, gitu ya. Jadi beda dengan kami dahulu itu. Jadi kami betul-betul memahami dulu makalah yang akan kami presentasikan atau tugas yang akan kami presentasikan, sehingga ketika kami presentasi itu betul-betul dipahami secara total. Nah, sekarang ini ketika siswa atau mahasiswa membuat tugas, itu hanya sekedar memenuhi tuntutan administrasi saja, tetapi tidak kemudian dipahami secara mendalam, sehingga itu menyebabkan siswa itu menjadi atau mahasiswa itu menjadi pasif. Nah, teman-teman dan sahabat-sahabat semua, ada satu fenomena menarik dan ini juga sudah dirilis oleh berbagai macam survei, ya, salah satunya dari Common Sense Media tahun 2023. Nah, ternyata teman-teman semua, remaja kekinian kita itu banyak menghabiskan waktu itu rata-rata 7 jam dalam sehari di depan layar HP. Entah itu scroll TikTok atau scroll YouTube atau nonton video-video pendek, begitu ya, di TikTok, begitu. Nah, dalam berbagai penelitian yang telah dirilis, begitu ya, ternyata kebiasaan menonton video-video pendek di TikTok itu justru berpotensi untuk mematikan nalar kritis orang tersebut, karena nalar reflektif yang seharusnya muncul, reflektif ini nalar yang kemudian berusaha untuk mengkaji satu fenomena secara mendalam, tapi itu kemudian bisa mati karena kebiasaan menonton TikTok secara dalam durasi yang lama, begitu. Nah, itu yang menjadi realitas sekarang. Nah, jadi remaja kita sekarang ini lebih banyak menonton media sosial, bahkan selama 7 jam dalam sehari. Namun ironisnya, remaja kita ini justru membaca atau belajar aktif itu hanya di bawah 1 jam di dalam sehari, begitu. Dalam rilis, ya, di dalam rilis berita beberapa media yang telah mempublish kata-kata kunci, gitu ya, kata-kata kunci seperti tolong buatkan makalah sekian kata, begitu, tentang apa, begitu. Misalnya tentang manajemen sarana prasarana misalnya, atau tentang apa, begitu. Nah, itu ternyata banyak sekali yang yang diinput di dalam data ChatGPT, gitu. Nah, jadi itu tidak salah menggunakan ChatGPT atau teknologi itu tidak salah, gitu ya. Nah, tetapi jangan sampai ChatGPT atau teknologi AI itu justru pengganti otak, gitu. Nah, ketika ChatGPT atau AI itu kemudian pengganti otak, maka di titik itulah kemudian AI sudah mengalahkan kodrat, gitu ya, kodrat kita sebagai manusia
yang justru diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjadi khalifah. Nah, apa itu khalifah? Khalifah itu adalah pemimpin di muka bumi. Apa itu pemimpin? Nah, pemimpin itu justru adalah pemimpin subjek begitu ya, yang mampu berpikir kritis, yang mampu berpikir analitis dan reflektif dan seterusnya. Nah, maka ketika kita sebagai khalifah, ketika kita sebagai manusia yang justru menukarkan kemampuan berpikir kritis kita itu dengan ChatGPT, maka itulah kemudian tanda-tanda bahwa kita sudah kalah dengan teknologi begitu. Nah, ada juga contoh yang lain gitu ya. Banyak juga dosen yang melaporkan bahwa ketika tugas mahasiswa itu dicek di dalam aplikasi plagiasi begitu ya, misalnya di Drillbit. Kalau saya itu sering mengeceknya itu di Drillbit karena di situ ada, kalau Turnitin kayaknya sudah ada juga. Nah, di Drillbit itu ada platform yang sekaligus juga bukan cuma meriksa unsur plagiasinya, tetapi unsur apakah artikel ini dibuat dengan AI atau tidak begitu. Jadi unsur AI-nya itu dicek juga sekaligus di Drillbit. Nah, ternyata banyak dosen yang melaporkan bahwa makalah-makalah yang dibuat itu hampir 100% itu dibuat oleh AI. Jadi tidak ada unsur analisisnya di situ, tidak ada unsur keterlibatan pemikiran kritis si mahasiswa atau siswa ini untuk kemudian mengolah kembali makalah yang dibuat. Jadi 100% itu hampir 100% itu, bahkan ada yang 100% itu dibuat oleh AI. Jadi murni diperintahkan kepada AI, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi itu tidak salah ya, tidak salah. Nah, cuman lagi-lagi AI ini hanyalah alat, gitu. Jadi AI ini hanyalah alat, atau ChatGPT ini hanyalah alat, bukan sebagai pengganti otak, gitu, bukan sebagai pengganti otak manusia. Nah, karena ketika kemudian AI ini menjadi pengganti otak manusia, itulah yang kemudian merupakan tanda-tanda bahwa manusia ini telah dikalahkan oleh AI. Nah, kita bisa mencontoh salah satu negara yang boleh kita katakan sebagai negara maju, yaitu Tiongkok. Nah, di Tiongkok itu teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, bahkan ada yang belajar di ruang bimbel itu sampai malam. Ada yang belajar di ruang bimbel itu sampai malam. Di Tiongkok itu siswa itu terbiasa belajar bahkan 10 sampai 12 jam sehari. Kalau kita melihat justru perbandingannya itu di Cina itu yang merupakan justru pencipta TikTok itunya adalah orang Cina, justru siswa di sana itu lebih fokusnya itu tidak scroll media sosial atau tidak scroll TikTok, tetapi meluangkan atau mendedikasikan atau memberikan waktunya itu selama 10 sampai 12 jam dalam sehari untuk belajar gitu. Nah, kita bisa lihat di media sosial itu banyak sekali contoh gitu ya. Cina itu memiliki budaya pendidikan yang kompetitif dan disiplin yang sangat tinggi. Jadi siswa-siswa Cina itu sangat didorong untuk memiliki budaya kompetitif begitu, atau budaya disiplin yang sangat tinggi. Kita bisa melihat juga data yang lain menurut PISA ya tahun 2022, bahwa siswa Tiongkok itu belajar itu selama 55 jam per minggu. Itu sangat jauh di atas rata-rata global gitu. Nah, bahkan di dalam hasil PISA itu siswa Shanghai itu konsisten di rank top 3 atau ranking 3 dunia dalam literasi, matematika, dan sains. Jadi kita bisa lihat ya perbandingannya. Kita bisa lihat dibandingkan dengan literasi siswa-siswa di Indonesia. Semangat membaca siswa-siswa di Indonesia itu sangat jauh. Seperti yang saya sampaikan di awal, siswa-siswa di Indonesia itu rata-rata belajarnya itu kurang dari 1 jam. Mulai dari membaca buku sampai dengan menulis dan seterusnya, itu kurang dari 1 jam dalam sehari. Sementara siswa di Tiongkok itu 10 sampai 12 jam. Kita bisa bayangkan perbandingannya itu. Dan maka tidak heran ketika Tiongkok itu sedemikian maju dan bisa melakukan regenerasi, bisa memanfaatkan bonus demografinya itu dengan sangat baik
gitu. Nah, kita tahu di Tiongkok juga sempat terpuruk ya pasca Perang Dunia Kedua, sempat terpuruk karena sempat diduduki juga oleh Jepang, tapi mereka bisa bangkit dan bisa menjadi semacam kekuatan juga ya, geopolitik global yang sangat diperhitungkan. Inilah yang kemudian penting untuk kita renungi ya, dan siapapun yang mendengar ini, kita harus mengambil posisi ya di dalam diri kita masing-masing, siapapun kita, entah itu dosen atau mahasiswa atau guru atau masyarakat dan seterusnya. Inilah fenomena yang terjadi, dan kalau generasi muda kita tidak mengambil posisi, maka kita akan kalah. Bangsa ini akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain, dan faktor kekalahan itu adalah karena ya tadi itu semangat belajar yang kurang maksimal. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa masih banyak siswa yang bahkan belum bisa membaca padahal sudah masuk di SMP. Ada juga siswa SMA yang tidak bisa melakukan operasi sederhana, misalnya 9/3 atau 10/2 dan seterusnya, itu padahal sudah SMA. Nah, ada beberapa siswa seperti itu. Dan bahkan itu di kota besar, di kota yang ramai begitu. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada jalan lain selain mengambil posisi. Dan apa posisi yang harus kita ambil? Posisi yang harus kita ambil adalah mulai pelan-pelan untuk mengatur langkah. Apa yang harus kita lakukan di hari esok. Misalnya besok itu kita melakukan apa, besoknya lagi, agar supaya fenomena-fenomena siswa misalnya yang tidak bisa membaca padahal sudah SMP, siswa SMA yang tidak bisa mengoperasikan matematika sederhana, dan bahkan ada siswa yang lebih banyak menampilkan gaya hedon di TikTok daripada prestasi. Walaupun ada siswa juga yang berprestasi ya, kita melihat misalnya di NTT itu ada Nono yang punya prestasi, memiliki kemampuan, bahkan bisa mengalahkan pesaingnya itu dalam lomba matematika. Tetapi itu tidak banyak teman-teman. Yang lebih banyak itu justru generasi-generasi yang tadi itu malas belajar dan lebih banyak menghabiskan waktunya itu di media sosial yang justru sangat tidak bermanfaat. Nah, lalu apa yang harus dilakukan bagi generasi muda? Dia harus mulai mengatur kembali rute perjalanannya ke depan. Jadi mulai hari ini dia harus berkomitmen untuk berdisiplin di dalam belajar. Misalnya dia harus siapkan besok itu berapa jam untuk belajar. Jadi misalnya hari ini dia tidak belajar sama sekali, besok mungkin dia harus punya target 1-2 jam untuk belajar tentang kemampuan yang sedang dia fokus begitu, atau belajar tentang hal-hal yang sifatnya dapat memberikan dampak bagi kesuksesannya. Jadi intinya belajar, intinya adalah meluangkan waktu lebih banyak untuk belajar dibandingkan dengan bermedia sosial atau bermain HP, misalnya seperti itu. Dan lebih meningkatkan kedisiplinan. Mulai sekarang siswa itu, anak-anak kita itu harus dilatih disiplin, dan termasuk mungkin kita juga. Kalau saya pribadi, saya memang sudah mengatur jadwal itu. Jadi tiap hari itu saya melakukan apa itu sudah saya susun di dalam jadwal. Nanti akan saya diskusikan di dalam video-video selanjutnya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jadi zaman telah berubah, Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Tapi nilai-nilai seperti kerja keras, rasa ingin tahu, kedisiplinan itu akan selalu relevan. Kita akan menjadi generasi yang aktif atau pasif, itu tergantung kita.
kita menjadi generasi yang hanya sebatas menjadi konsumtif apa yang disiapkan oleh dunia global, atau kita justru aktif untuk menciptakan satu produk baru. Nah, produk itu dapat kita hasilkan ketika diri kita itu bisa meluangkan waktu semaksimal mungkin untuk belajar dan mulai menciptakan kedisiplinan diri mulai sekarang dan mulai hari ini sampai dengan seterusnya. Hanya dengan cara itulah maka kita dapat memberikan sumbangsi untuk masa depan negara ini. Negara yang tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita jumpa kembali di video-video selanjutnya. Billahi fisabilil haq wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.